Anda masih bersama kami pemirsa dalam Good Morning Jakarta dan kita masih bersama dengan anggota tim pakar Satgas penanganan COVID-19 Hasbullah Tabrani. Pak Hasbullah, tadi kalau kita dengarkan ya, jargonnya memang saat ini dari Satgas COVID juga mengatakan tak kenal maka tak aman. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya COVID-19 itu seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi COVID-19. Salah satunya adalah dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita memberitahukan lagi kembali bahwa mengingatkan tadi ini adalah kesadaran bersama, bukan hanya salah satu pihak saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Nah, bagaimana sebenarnya kita meningkatkan kesadaran itu, Pak Hasbullah, menurut Anda? Pak Hasbullah, mohon maaf, sepertinya mute. Oh, sorry ya. Ya, baik. Ya, silakan. kesadaran akan tumbuh apabila pertama masyarakat tahu dulu dengan rinci, ya, kenapa apa itu virus corona. Kedua, setelah tahu dia harus bisa yakin, ya, sehingga menimbulkan perilaku untuk perubahan. Tetapi banyak orang sudah tahu, tidak yakin dan tidak mau berubah. Nah, dalam kondisi ini memang harus dipaksa dia berubah. Misalnya dengan selalu mengingatkan, didenda dan sebagainya, sehingga orang menjadi terbiasa untuk berubah. Nah, ini bagian yang penting sekali. Sebagai contoh misalnya saya lihat kemarin di berita televisi ada pengendara motor marah-marah karena dia didenda. Maka katanya dia sudah pakai masker, tapi bukan masker, dia pakai sarung tangan di mukanya. Ya, dia tidak paham bahwa virus corona ini adalah makhluk halus yang besarnya 1/600 rambut dibelah, begitu. Yang kalau dengan kain biasa dia bisa masuk. Dan virus ini senangnya masuk ke paru-paru. Jadi dia akan masuk kalau hidung dan mulut kita terbuka, ya. Nah, kalau kita pakai masker yang asal jadi, supaya kelihatan oleh orang, saya pakai masker, kita ini berdua nggak pakai masker karena kita di ruang sendirian ini jauh-jauh ya. Jadi nggak apa-apa, ini supaya masyarakat tahu, ya, jangan nanti bilang Pak Hasbullah sama itu kagak pakai masker. Kita punya pengetahuan bahwa virus ini, makhluk halus ini akan menular dari manusia ke manusia. Nah, itu yang penting. Dari manusia ke manusia. Jadi kalau jaraknya kurang dari 1 meter, kemungkinan kita kena akan sangat besar. Kalau jaraknya lebih dari 2 meter, insya Allah tidak jadi. Kenapa? Karena virus itu dikeluarkan dari orang yang punya virus dalam badannya, misalnya dengan batuk, dengan ngomong begini. Sekali batuk atau sekali ngomong, kalau kita punya virus, itu bisa jadi 200 juta virus disebar. Tapi karena virus itu punya juga berat, ya, jadi kalau dia menyebar dia turun karena dia nempel di cairan-cairan yang ada di mulut kita atau di hidung kita, akan tertarik gravitasi bumi, dia jatuh ke bumi, ya, dalam jarak 2 meter lebih aman kita karena virus tadi percikan-percikan dari air yang ada di ludah atau di pernapasan kita sudah turun. Nah, oleh karena itu kalau kita tahu seperti itu kan mudah, kita jaga jarak saja, sederhana. Tapi kan nggak bisa kalau masyarakatnya tidak pedulian. Nah, ada yang tidak peduli harus didenda, sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jangan masyarakat kemudian curiga segala macam lah, seolah-olah pilih kasih segala macam, kita dengarlah berita belakangan ini. Jangan itu yang diangkat. Lihatlah fakta, lihatlah data di mana tiap hari secara nasional lebih dari 4.000, di DKI masih 1.000-an. Itu artinya 1 dari 10.000 orang akan menularkan di DKI. Karena kita punya sekitar 10,5 juta orang. Kalau 1.000 yang sakit berarti ada 1 dari 10.000 orang. Dan itu sangat mudah menyebarkan untuk beberapa puluh orang kalau kita saling berdekatan. Ya. Nah, karena dia menular dari manusia ke manusia, jangan berdekatan dengan manusia. Titik. Kalau mau dekatan binatang nggak apa-apa, gitu kira-kira. Kan sederhana itu ya.
Oke, baik. Itulah cara bagaimana memunculkan kesadaran. Nah, kita tadi melihat bahwa angka-angka tren COVID-19 ini kembali meningkat seperti itu ya Pak Hasbullah. Bahkan beberapa ruang isolasi dan ICU di Jakarta pun sudah dikatakan penuh seperti itu. Nah, ini kalau dilihat bahwa munculnya klaster-klaster baru lagi, apa sih sebenarnya kalau peningkatan kasus COVID-19 ini tadi ya, tentunya diikuti dengan intensitas tracing yang efektif. Lalu bagaimana treatment, tracing atau pengendalian terhadap klaster baru ini yang efektif? Ya, pertama cegah jangan sampai ada klaster. Tadi sederhana, berdekatan itu faktor yang paling penting. Dan kita telah buktikan setelah liburan banyak orang berkumpul, naik kasus. Oleh karena itulah kita harapkan pemerintah tegas pada liburan akhir tahun ini, lebih baik nggak usah liburan, tunda aja tahun depan. Setelah ada vaksin, lumayan kita bisa lebih tercegah. Ya. Begitu juga pilkada yang memang sudah terpaksa dijalankan, harus sangat ketat dijaga. Jangan sampai terjadi kerumunan. Jagalah jarak orang yang datang, dibuat jadwal. Jangan sampai terjadi datang pada hari, pada jam yang padat, gitu ya. Jangan sampai terjadi orang bisa berdekatan lebih dekat dari 2 meter. Sebaiknya 2 meter yang paling bagus. Ya. Kalau itu kita pakai jarak terus seperti itu, buktinya di beberapa hotel atau di airport tidak terlalu banyak lagi penyebaran lewat jalur-jalur itu. Di samping itu, kalau memang ada situasi di mana terpaksa orang bisa berkumpul, seperti halnya di studio Berita 1 harus siaran juga kan, nggak pernah nggak siaran kan? Ya. Tapi kita bisa kendalikan itu dengan cara jaga jarak orang, paksakan orang, saya sebut paksakan karena memang harus dipaksakan ini, jangan ada yang merasa demokrasi nggak boleh maksa. Bukan demokrasi ini kalau orang membiarkan dirinya menularkan atau tertular dengan orang lain, itu perbuatan yang tidak bagus. Jadi kita harus cegah perbuatan yang tidak bagus. Berita 1 tetap jaga jarak, pakai masker, pakai face shield, segala macam, karena terpaksa harus bekerja. Ya, kalau nggak ada siaran, nggak ada orang yang tahu juga. Jadi ada cara-cara yang bisa kita selesaikan bersama dengan memahami, mengenali bahwa virus hanya pindah dari orang ke orang dalam jarak dekat. Kalau pintu masuknya yaitu hidung dan mulut terbuka, ya, atau bekas-bekas percikan nempel misalnya di gelas begitu, waktu kita ngomong depan ada gelas kemudian orang pegang lagi ya, tanpa dicuci tangannya, bisa pegang mulut atau hidung, bisa masuk lagi, kan itu saja. Oleh karena itu 3M sederhana, prinsip sederhana, tapi kita tahu masyarakat tidak selalu disiplin. Oleh karena itu ada tugas negara yang namanya 3T. Ada yang tidak disiplin ternyata kena. Oh, kalau kamu kena dari mana kenanya? Itu yang mesti dicari penyebabnya. Oh, saya selama ini setiap hari hanya ke sebuah tempat kerja saja, tidak ada tempat lain dan saya naik kendaraan sendiri, tidak ketemu orang. Oh, kalau begitu berarti adanya di tempat kerja. Siapa yang bekerja di tempat kerja itu? Pada waktu 14 hari belakangan, catat itu semua. Oh, kalau ternyata si ABC yang sudah masuk di sini, tes semua. Nah, ya, karena bisa jadi karena dia juga masuk di situ, jangan-jangan ada yang kemudian si A di kantor itu yang menjadi bawa. Baru dia ditanya lagi, si A, kamu kenapa bawa nih? Kayaknya kamu bagaimana ke kantornya? Oh, saya naik kendaraan umum misalnya. Oh, kemarin saya ada pertemuan arisan keluarga atau ada pertemuan perkawinan. Ini siapa aja yang kamu temuin? Itu harus ditrace, itu harus ditelusurin. Oh, waktu kamu arisan siapa aja di arisan itu yang datang? Maka yang datang di arisan juga dites lagi sampai kita ketemu siapa sumbernya. Nah, itu yang kita sebut klaster-klaster dari mana. Ya. Begitu sulitnya pekerjaan itu karena kita harus melacak orang
ya sampai ketemu siapa sumbernya. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu sumbernya, kita bisa segera isolasi kalau ada orang-orang yang belum sempat berkembang penyakitnya tapi sudah ada virus di dalamnya. Jangan lupa namanya 14 hari itu masa inkubasi. Virus masuk hari ini, kita punya waktu 14 hari untuk melawan virus itu karena belum ada vaksin. Ya, kalau kita sukses di dalam badan kita ada pasukan-pasukan tentara namanya antibodi yang bisa membunuh virus, maka kita tidak jadi sakit setelah 14 hari. Tapi kalau kita lemah, makanan kurang bagus, kurang olahraga, ya, kurang jemur pada jam 10 pagi, 9 jam 10 pagi yang bagus sinar ultravioletnya, nah, badan kita kalah, jadilah kita sakit. Dan kalau kita sakit, jangan lupa ini masyarakat, biayanya sangat mahal, ya, bisa ratusan juta untuk sekali dirawat. Nah, karena kita tidak bayar, kelihatannya enak-enak aja. Jangan lupa, yang bayar itu adalah uang bersama, namanya uang APBN. Ya, jadi hematlah. Meskipun kita tidak dirawat, tidak menghabiskan puluhan sampai ratusan juta, jangan lupa juga kalau kita sakit dirawat, peluang kita mencari nafkah, mencari pendapatan hilang. Kalau kita dagang bisa 1 juta sehari pendapatan, sekarang kita nggak dagang, kan rugi. Ya, coba pikir panjang itu. Nah, ini masyarakat yang bisa berpikir panjang itu akan mencegah dirinya dari ketularan virus corona. Baik. Begini terus-menerus memang kita harus ingatkan. Betul. Ya, kalau udah terus-menerus diingatkan tidak juga mau berubah, ya harus didenda dia. Ya. Saya kira begitu. Baik, jangan didenda dulu gitu ya. Berarti harus ada persuasif, lalu kemudian omongan-omongan ini, dan kemudian ya kalau tidak mau diatur ya baru kena denda ya. Sebenarnya seperti itu ya, Pak Hasbullah ya. Nah, ini tadi berarti kalau memang tracing ini juga dijalankan dengan tepat dan efektif, kemudian yang juga harus ditekankan adalah bagaimana nanti treatment ke depannya, karena semakin tinggi tracing maka kita juga lihat treatment ini juga harus siap seperti kapasitas rumah sakitnya. Seperti itu yang memang harus juga diupayakan. Seperti itu Pak Hasbullah? Saya cenderung mengatakan atau meminta kepada masyarakat persiapan rumah sakit, kalau tracing makin banyak dan penyakitnya makin banyak, makin berat. Ya. Jadi jangan tambah kasusnya, itu yang paling penting. Karena kita nggak bisa mencetak dokter dalam waktu 1 tahun. Ya, dokter banyak yang sudah meninggal. Ya, mencetak dokter perlu waktu 10 tahunan kalau untuk sampai spesialis. Jadi nggak mungkin kita menambah secepat itu. Yang paling bagus adalah mengurangi penyakitnya, jangan menambah beban para tenaga kesehatan. Mereka sudah sangat berat. Ya, tiap hari banyak yang tidak pulang berminggu-minggu itu. Cobalah kalau itu menjadi keluarga kita, nggak bisa pulang, selalu khawatir, ya, berisiko besar. Karena yang paling berisiko besar justru mereka-mereka. Cobalah kita pahami dan kita dalami empati, ya, merasakan kalau kita berada pada posisi seperti itu, keluarga kita selalu was-was di rumah, apakah ayah, ibu, keponakan kita ini aman di rumah sakit, karena begitu banyak kasus tambah lagi, kan menjadi beban berat juga, beban psikologis, beban emosi dan sebagainya, nggak bisa dihitung nilainya. Ya, jadi tolong kita jaga, karena kita bisa mencegah untuk tidak terkena dengan hanya 3M, lakukanlah itu adalah amal ibadah yang paling bermanfaat pada masa pandemi ini. Baik, mari kita patuhi 3M, yaitu adalah protokol kesehatan, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Terima kasih Pak Hasbullah. Sudah hafal. Ya, baik. Jangan hanya dihafal, tapi diterapkan. Oke, terima kasih Pak Hasbullah telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Hasbullah Tabrani, anggota tim pakar Satgas Penanganan COVID-19.